Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dari Prodi Pendidikan Kimia Unila 2020 kelas 2B ingin mempresentasikan tentang kaidah penulisan huruf kapital, miring, dan tebal. Adapun anggota dari kelompok kami ialah yang pertama ada Apri Zayanti dengan NPM 201302304, lalu yang kedua ada saya sendiri yaitu Citra Angelina Sinaga dengan NPM 201302308, lalu ada Dewi Sinta Amelia dengan NPM 201302352, dan yang terakhir ada Ika Diva Agustin dengan NPM 201302304. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami akan mempresentasikan tentang kaidah penulisan huruf kapital, miring, dan tebal, penulisan huruf kapital. Baik, ada beberapa kaidah dalam penulisan huruf kapital. Di antaranya adalah yang pertama, dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Kita semua tahu ya, kalau misalnya kita menggunakan atau menulis sebuah kalimat, huruf pertama dari kata awal itu menggunakan huruf kapital. Di sini ada contohnya di mana kamu membeli buah itu, dan ini merupakan suatu kalimat tanya yang kata pertamanya adalah di mana, dan kita bisa lihat bahwa huruf awal dari kata di mana ini menggunakan huruf kapital. Bagian D-nya menggunakan huruf kapital. Baik. Lalu lanjut kepada poin yang kedua, yaitu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Di sini ada contohnya yaitu Raden Intan. Raden Intan ini adalah sebuah nama dari salah satu pahlawan. Dan kita bisa lihat bahwa Raden Intan ini terdiri dari dua kata namanya, dan kita bisa lihat bahwa pada bagian R dan I di setiap awal dari kata nama ini, bagian R dan I ini menggunakan huruf kapital. Tetapi pada poin kedua ini ada pengecualian, di mana yang pertama pengecualian adalah tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Seperti contohnya ikan mas, ikan mujair, buah pepaya. Itu pada setiap huruf awal katanya itu tidak menggunakan huruf kapital, karena itu bukan nama orang, itu merupakan nama jenis. Lalu yang kedua, pengecualian yang kedua adalah tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa orang menggunakan pada tengah-tengah namanya itu yang menunjukkan anak dari. Seperti contohnya Abdul Rahman bin Zaini. Kata bin di sini tidak menggunakan huruf kapital, ya. Seperti contoh yang lain, binti, boru, dan fan itu tidak menggunakan huruf kapital. Kita bisa lihat pada bagian nama Abdul Rahman bin Zaini ini, pada setiap huruf awal dari kata namanya itu menggunakan huruf kapital. Baik itu Abdul, A-nya menggunakan huruf kapital, lalu Rahman, R-nya menggunakan huruf kapital, dan Zaini, Z-nya menggunakan huruf kapital, kecuali pada bagian bin, karena bin itu merupakan keterangan anak dari, dan itu tidak diperkenankan menggunakan huruf kapital. Lanjut kepada poin yang keempat, adalah dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Dimana di sini contohnya ada, ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang Engkau beri rahmat. Di sini kita bisa lihat bahwa kata pertama yaitu ya, pada bagian Y-nya menggunakan huruf kapital, karena itu pemenuhan dari kaidah yang pertama tadi, dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi kata pertamanya, huruf pertamanya itu menggunakan huruf kapital. Lalu Tuhan. Tuhan di sini seperti yang dibilang tadi, bahwa kata Tuhan itu menggunakan huruf kapital pada bagian T-nya. Lalu bimbinglah hambamu, dan di bagian mu ini adalah, mu ini merupakan kata ganti untuk Tuhan. Jadi dia wajib menggunakan huruf kapital. Ke jalan yang Engkau, begitupun juga dengan Engkau. Engkau ini sama halnya seperti mu tadi menggunakan huruf kapital karena termasuk kata ganti untuk Tuhan. Lalu berlanjut kepada poin yang kelima, yaitu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Jadi di sini ada contohnya,
yaitu Irwansyah Magister Humaniora. Jadi pada bagian Irwansyah ya, seperti yang tadi dikatakan bahwa huruf kapital digunakan untuk nama orang, jadi pada bagian I-nya menggunakan huruf kapital. Lalu Magister Humaniora ini merupakan yaitu gelar kehormatan. Magister Humaniora pada bagian M-nya dan H-nya itu menggunakan huruf kapital karena ini merupakan gelar kehormatan. Untuk kaidah penulisan huruf kapital yang keenam adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang. Seperti nama, instansi, atau nama tempat. Misalnya, Perdana Menteri Nehru, Gubernur Papua Barat. Untuk kaidah penulisan huruf kapital yang ketujuh adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, bahasa Lampung. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing, kejawa-jawaan. Untuk kaidah penulisan yang kedelapan adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, bulan April. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya Perang Dunia. Untuk kaidah penulisan huruf kapital yang ke-9 adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Lampung, Indonesia. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, berlayar ke Teluk, mandi di sungai. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, jeruk Bali. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lainnya dalam kelompoknya. Misalnya, gula Jawa. Untuk kaidah penulisan huruf kapital yang ke-10 adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Misalnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato presiden dan atau wakil presiden serta pejabat lainnya. Kemudian yang ke-11 ada kaidah penulisan huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria, Jalan Lain ke Roma. Kaidah penulisan huruf kapital yang ke-12 ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya SH atau sarjana hukum. Kemudian yang ke-13 ada penggunaan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, silakan duduk Pak, kata orang itu. Pak di situ menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada istilah kekerabatan berikut bukan merupakan
penyapaan atau pengacuan. Contohnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Penulisan bapak dan ibu di situ tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, sudahkah Anda tahu? Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah pemakaian huruf miring dan kaidah pemakaian huruf tebal. Yang pertama yaitu kaidah penulisan huruf miring. Ada beberapa kaidah dalam penulisan huruf miring. Yang pertama yaitu dipakai untuk menuliskan nama buku, judul majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz, di mana Salah Asuhan dicetak miring. Yang kedua, dipakai untuk menegaskan huruf, mengkhususkan huruf, bagian kata, perkata, atau kelompok kata dalam suatu kalimat. Contohnya, di dalam bab ini tidak dibahas tanda baca, di mana kata tidak adalah untuk menegaskan bahwa dalam pembahasan bab ini tidak menggunakan tanda baca. Yang ketiga, dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan negara Indonesia, di mana kata Bhinneka Tunggal Ika itu dicetak miring. Pada poin ketiga, ada catatan yaitu yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, dalam naskah tulis tangan atau mesin ketik, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Yang ketiga, kalimat atau teks yang berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya yaitu kaidah penulisan huruf tebal. Ada beberapa kaidah dalam penulisan huruf tebal. Yang pertama yaitu dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah dicetak miring. Contohnya adalah pada huruf DH pada kata Ramadan. Yang kedua, dapat dipakai untuk menegaskan bagian tertentu, seperti dilarang masuk, dilarang parkir, dan didorong. Baiklah, demikian presentasi kami mengenai kaidah penulisan huruf kapital, miring, dan tebal. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.